Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan dan kita sudah tiba di Yesaya pasal 63. Tahukah Anda bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk mensyukuri sesuatu ketika dia mengalami kehilangan? Apa maksud saya? Kadang-kala ketika semuanya baik-baik saja, manusia cenderung untuk lupa bersyukur. Tapi begitu dia mengalami masa-masa sulit, begitu dia mengalami masa-masa berat, maka ketika mengingat segala apa yang pernah Tuhan berikan dulu, itu membuat dia ternyata hidup ini penuh dengan rahmat dan berkat dan anugerah Tuhan. Kadangkala kita merasa sesuatu berarti setelah kita kehilangan itu. Saya berikan beberapa contoh. Ketika kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, maka kita merasa bahwa orang itu sangat berarti buat kita. Orang itu sangat baik dengan kita. Semua kejelekan, keburukan, kelemahan, kekurangannya kita tidak ingat lagi. Tetapi yang teringat buat kita adalah segala kebaikannya, kemurah hatiannya, kesetiaannya, perhatiannya, dan semuanya. Menariknya adalah ketika orang itu masih hidup, kita bahkan sulit untuk mengingatnya. Ketika dia masih hidup, masih bersama dengan kita, yang muncul justru kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Tapi begitu orang itu sudah tidak bersama kita lagi, sudah hilang dari hidup kita, yang muncul justru ternyata orang itu luar biasa baik. Ternyata hidupnya sangat mempengaruhi hidup kita dan kita sangat bersyukur karena orang itu. Bukankah seringkali peristiwa terjadi seperti itu? Ketika kita sangat diberkati, kita seolah-olah menganggap berkat itu biasa. Tapi begitu kita diizinkan mengalami kekurangan, maka sedikit berkat pun kita syukuri luar biasa. Manusia punya kecenderungan seperti itu. Dan kalau kita belajar di Yesaya pasal 63, itu juga sama. Bangsa Israel itu juga sudah mengalami berkat anugerah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka dari bangsa kecil dibuat Tuhan menjadi bangsa besar. Dari perbudakan Mesir dituntun Tuhan melewati padang gurun. Dan mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan berkat, susu dan madu. Tapi kecenderungan manusia seperti yang saya ceritakan tadi, semuanya seolah-olah begitu biasa buat mereka. Bahkan bukan lagi menjadi sesuatu yang penting buat mereka untuk mereka syukuri. Bahkan mereka dengan gampang melupakan Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah asing. Maka di dalam ayat yang 10 inilah yang terjadi. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, dan ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hatinya, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, dan seterusnya. Sampai di ayat 17 dikatakan, ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Barulah ketika mereka ditegur oleh Tuhan, didisiplin Tuhan, Tuhan membiarkan bangsa asing menindas mereka, barulah mereka sadar bahwa selama ini Tuhan sudah baik dengan mereka, menjagai, melindungi. Bahkan mereka teringat bagaimana Tuhan memakai Musa untuk menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir masuk ke tanah Kanaan, mengalami semua yang baik dari Tuhan. Sekali lagi, kadang-kala ketika keadaan baik kita lupa bersyukur. Tapi ketika semua yang baik itu hilang, barulah kita sadar bahwa selama ini kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Jangan tunggu bahwa semuanya habis dan hilang, baru kita merasa bahwa itu hal yang baik dan patut untuk disyukuri. Jangan sampai orang yang kita kasihi meninggalkan kita, baru kita sadar bahwa orang itu sangat berarti buat kita. Justru
Saat ini kita sedang bersama dengan siapa? Kasihi orang itu dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita diberkati seperti apa? Bersyukurlah akan hal itu. Bahkan jangan sampai kita melupakan Tuhan. Dan kemudian ketika mengalami masa-masa sulit, barulah kita teringat akan Tuhan dan segala kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Bangsa Israel menyesal bahwa dia sesat jalan, sehingga dia berkata, kembalilah Tuhan, kembalilah. Kadang-kadang memang seperti itu. Setelah hilang dari genggamannya, baru merindukannya, baru mengingat betapa itu penting buat dia. Maka hal yang sama, mari kita sama-sama belajar. Jangan sampai terlambat, jangan sampai semuanya hilang, jangan sampai semua yang baik itu sirna, baru kita mengingat, oh selama ini kita sudah sangat diberkati dengan banyak hal yang baik dari Tuhan. Tuhan berkati.